Siap. Ngopi ya tuh. Ngopi. Bismillah. Itu maksi gimana sih dong? Naon? Jadi sisi maksi itu yang lu ini Maxim. ya kayak semacam Gojek itu. Maxim. Oh, Maxim. Maxim. Aplikasi baru. Iya ngerti itu cara ini gimana ya, kalau Gojek kan nggak pakai muter tuh langsung otomatis. Kalau Maxim kan yang lu bilang Ya kalau orderan apa, banyak tombolnya masuk. di ini duluan lah ya, mana yang prioritas tuh diduluin. Iya, diduluin yang prioritas diduluin. Kalau aneh kan belum prioritas. Kalau aneh kan masih baru. Kalau syaratnya prioritas itu kan harus nyampe 30 orderan dari pertama dia daftar. Kalau udah nyampe 30 orderan, baru dia bisa prioritas dengan cara mengambil atribut yang udah diberikan dari Oh, pihak Maxim. berarti sampai 30 Orderan. orderan. Kalau Gojek enggak ya, enggak gitu ya? Enggak, Gojek mah ya udah yang di ini ya, Gojek mah enggak diprioritasin. Udah daftar, udah langsung dapat atribut ya. Jadi udah bisa langsung narik. Iya, dapat atribut. Itu pun iya. potongan ntar. Kalau Maxim nggak gitu, dia tetap bisa Ditalangin narik. dulu. Kalau Maxim nggak daftar, tetap bisa narik, cuman dapat orderan banyak tapi belum tentu dikasih itu Bang Wahyu. Sip. Oh ini Gojek semua nih, dua-duanya. Jambi. Oh, Bluten doang yang Maxim, karena sama juga Gojeknya. Ini awal Grab. Grab. Awal Grab. Udah agak kendor langsung Gojek. Tapi Grabnya masih aktif. Semenjak ini Covid Aktif. nggak aktif. Soalnya kan harus di apa tuh semprot tuh apa sih namanya? Tembak. Ya, tembak cuci itu Mencuci apa namanya? Apa sih kayak di social distancing itu apa namanya? sustensi apa? Susah namanya dah. Itu Grab. Iya, Grab. Kalau Gojek enggak. Sama Gojek. Gojek juga ditembak. Terus itu baru sekali, cuman kan harus berapa kali ya, jadi Vaksin kali maksudnya bukan ditembak. Bukan vaksin, vaksin kan suntik. Ini jadi di nih kayak punya Semprot. yang gitu tuh. Oh. Tuh, yang di jidat, Ya. semprot. amber semprot. Biar apa itu? Biar Kata sih bersih. biar steril, Padahal mah kita udah steril. udah steril. Minggu gua udah steril. Jadi sehari-hari ngapain aja nih? Biasa, mobil. Mobil, kantor. Sibukan sehari-hari ngapain aja nih? Ngopi, ngerokok, nyender. Enak ya itu kayak gitu. Ngondir. Nyender. Ngondir. Tapi kalau aneh kan masih ada kesibukan ya. Kerja, masih kerja. Kadang suka nyebar-nyebar brosur. Ya kalau kadang-kadang suka minta-minta. Kalau brosur gitu sih Pak, juga. minta Pak. Lu sistemnya gimana tuh? Kalau kita dapat tamu ya apa namanya, dapat orang nih, Iya, kita kalau misalkan sampai closing ya dapat komisi. komisi. Cuma kan sekarang kan zaman udah canggih nih. Hmm. Sekarang berbagai macam cara tuh dimanfaatin kayak gadget itu kan. Handphone kita aja banyak tuh yang orang-orang viral tuh. Dia dari apa tuh, dari perbuatan yang kecil-kecil kayak gitu aja sama dia di video-videoin, di-upload jadi viral. Itu jadi duit tuh sekarang. Kayak udah banyak kayak gitu. Contohnya aja kan kayak yang di Banyumas tuh, siapa namanya? Yang dia tutorial bengkel motor. Akhirnya viral. Akhirnya sekarang kampung itu sekarang disebutnya namanya kampung YouTuber Wis. di Banyumas. Berarti itu. satu kelurahan ya? Itu. Dulu dia itu dituduh dia katanya punya semacam kayak ilmu hitam itu apa namanya sih, kayak semacam pesugihan. Ya. Nggak taunya pas diselidikin dia iseng-iseng punya HP, dia videoin, dia upload.
nggak nyangka sekarang itu kampung itu sekarang orang-orang yang tadi nuduh dia itu sekarang pada Jadi YouTuber. iya pada jadi YouTuber, pada diajarin sama dia itu. Karena jadi orang jangan berprasangka buruk gitu ya sama orang ya. Ya. Benar-benar. Jangan biasa sama orang buka baik ya kan. Ternyata hatinya busuk. Ada juga yang mukanya serem, kayak aneh. Emang serem dong. Hatinya Hello Kitty. Kalau gua lihat kayak si Aceng. Cek kober. Ada oleh kober itu. Oleh kober. Oleh kober. Tapi terkadang ada orang yang mukanya biasa-biasa tapi bunuh orang. Ada yang kayak gitu. Yang psikotes. Kalau gua mau orangnya ya, gua nggak apa ngurusin orang. Bener. Urusan gua masih banyak. Iya. Iya. Ngapain juga ngurusin orang. Sekarang emang gimana ya? Ya begitu deh sekarang. Banyak orang suka sibukin ngurusin orang, padahal dia nggak pernah ngurusin dia. Iya. Banyak orang tuh dia selalu menilai orang lain itu. Iya. Jarang dia mau menilai diri sendiri itu gimana. Susah. Kalau aneh pribadi sih ya prinsip aneh gini aja deh, selalu berpikir positif. Nah, itu. Karena berpikir positif itu juga salah satu doa, kayak ucapan, salah satu doa. Kalau kita selalu berpikir negatif, jadi yang apa yang kita lihat tuh kayaknya jelek terus. Jelek. Jelek. Berarti gini dong ya, nilai orang sujon mulu. Iya. Iya. Jelek kayak gitu. Iya benar, makanya ente awet muda lu, umur dapat 41 ya. Sisanya Segini-gini aja. umur. Tapi uban udah banyak wis mah. Uban. Pakai Umur, topi. umur kita itu ya sama batu es sama. Sama. Iya. Batu es digunakan nggak digunakan dia makin lama makin mencair. Dan cairan yang udah mengalir nggak akan balik ke daratan. Sama kayak umur kita. Umur kita yang semakin lama semakin tua. Yang tua nggak bakalan bisa balik muda lagi kan. Benar. Mumpung kita masih sehat, panjang umur, makanya kita banyak-banyak berbuat baik dah. Kalau untuk menjadi orang baik itu berat untuk menjadi orang baik itu berat, banyak godaan, tapi yang penting kita asal udah bisa berbuat baik itu udah bagus. Berbuat baik untuk orang lain lah ya. Iya. Kan di Al-Quran juga ada tuh di surat Al-Jajalah Ini yang aneh di suka. ayat-ayat terakhir. Oh jadi ceramah ini. Gak apa-apa, aneh yang ini yang paling aneh yang tunggu-tunggu ini nih. Ayo, Iya. lanjut. Inna ma'al usri yusra, kok inna ma'al usri yusra, kalau nggak salah itu ya. Apa tuh ya? Jika Anda berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu seberat jaroh, maka akan mendapatkan balasannya. Sebesar jaroh juga. Hah? Sebesar jaroh juga kayak mau kebaikan itu seberat jaroh, sebesar jaroh, Tetap. pasti kita akan mendapatkan balasannya. Baik balasannya. Dan apabila ada perbuatan jahat walaupun kejahatan itu seberat jaroh, maka kita akan mendapatkan balasannya. Iya. Ya, kayak orang bener ya. Gak apa-apa, lanjut. Aneh seneng yang kayak gini. Ya kita mah orang gak bener tapi pengen bener. Iya. Lur. Pengen bener. Jadi kita udah alhamdulillah lur. Jadi ini pembahasannya intinya ini apa ini? Agak ada. Jadi kita ngobrol. Ngobrol aja. Jadi buat Ada teman-teman ini yang nonton, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Oke? Ini channelnya Bang Wahyu Wow. Insya Allah berkah. Aneh, Bang Odoy. Ini Bang Odo ini ya. Nanti kalau mau tahu nih Bang Odo ini salah satu YouTuber senior. Sombong amat. Bersenior di Iya, antara kita. Tuh. Boleh nih kalau mau
belajar buat orang pemula belajar. Boleh. Sama Bang Odo. Siap. Alhamdulillah dari hasil YouTube ya udah punya banyak ya. Banyak sih enggak, cuman cukup. Cukup lah ya. Cukup. Banyak sih enggak. Cukup. Alhamdulillah segitu juga. Cukup rumah 1, mobil 2 cukup. Ini 3, alhamdulillah cukup. Itu dari nol ya itu. Alhamdulillah ini dari nol nge-upload YouTube sampai sekarang saat ini. Masih nge-YouTube. Masih. Masih. Jadi buat teman-teman juga yang khususnya subscriber saya mau bantu mau bantu subscribe teman aneh nggak apa-apa ya, di channel Wahyullah. Channelnya bagus Gratis, nggak bayar. Bahas tentang agama juga ada, vlogger juga ada, mancing juga ada. Mancing. Ya, mancing Kecuali juga. mancing keributan Nah kan. itu belum ada. Belum. Insya Allah kedepannya ada. Jangan dah ya. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya. Untuk ngingetin aja buat teman-teman, ini teman kita semua, ada Wahyullah, ada Bang Odoy, ada Anto juga, dia juga punya channel namanya Gang Remaja 3. Ya, kalau mau subscribe aja gratis kok, nggak bayar. Oke, lanjut ke pembahasannya. Bahas apa tadi, Bang? Yang surat apa tadi tuh? Itu Surat. surat Al-Jajalah. Al-Jajalah. Ayat terakhir. Ya, jadi intinya surat Al-Jajalah itu yang yang diceritain Jom. sama Bang Wahyu, apapun Besok gua kebaikannya, sana gua anterin. sebesar apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikannya, maka kebaikan itu akan dibalas dengan apa yang kita tanamkan. Begitupun juga sebaliknya, apapun kebalikan dari kebaikan, Kejahatan. apapun Kejahatan. sebesar apapun kejahatan, sekecil apapun kejahatan, maka akan kita juga yang akan Balasan. mendapat balasannya. Jadi buat teman-teman semua hindari loh. Ya jadi itu juga di hadis juga ada sih. Habisnya ada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tahuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, mau kita mau di jalan raya ke mau di mana ya, kalau kita tetap harus ingat sama Allah, kita bertakwa sama Allah ya. Sesibuk apapun tetap kita bertakwa sama Allah. Betul. Nah di situ ada tuh, iringilah keburukan dengan kebaikan, sebab kebaikan bisa menghapus keburukan. Betul. Siapa tahu di saat kita berbuat baik sekecil apapun itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Amin. Kalau kita dosa kita udah dihapus, itu diibaratkan kayak anak Baru lahir. orok yang baru lahir itu bersih kan. Hmm. Anak orang baru lahir aja itu nggak perlu dipinta, pasti orang-orang udah pada datang itu. Ada yang makin popoknya, ada yang Iya. makin Iya. bajunya. Padahal kan dia nggak ngapa-ngapain kan. Ngapain? Itu bersih. Saking masih sucinya ya. Iya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bertemanlah dengan orang-orang yang berakhlak baik. Itu. Iya. Kalau kita punya teman kita akhlaknya baik, teman kita saling rajin ibadahnya, kan kita kan pasti ke bawah. Betul. Bahwa itu ibadah, rajin ibadah. Tapi kalau teman kita sering berbuat maksiat, pasti kita ke bawah juga. Makanya kita ya itu cari teman ya dalam seni bergaul juga penting juga. Pilih-pilih juga ya. Iya. Bergaul. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul boleh dengan siapa aja. Betul, boleh. Cuman mungkin dibatasi aja. Ambil yang gitu. baiknya. Kita ambil yang baiknya, ambil sisi baiknya. Iya. Sekiranya itu baik buat kita ambil. Sekiranya buruknya kita tinggalkan. Gitu aja. Pentingnya ilmu itu ya itu kayak begini, penting ilmu. Jadi kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ilmu itu kan cahaya. Cahaya ilmu itu terletak di hati. Cahaya ilmu nggak akan melekat di hati seseorang kalau dia itu sedang berbuat maksiat kepada Allah. Soalnya kalau cahaya ilmu itu memerlukan kebersihan lahir dan batin. Itu aja sih. Ini rokok batuk banget. Oh, jadi batuk rokok.
Ntar Anda mau belajar ini nih, belajar ilmu-ilmu tajwid, kan nanti kan Gini, kalau mau belajar ilmu tajwid kita lihat dulu awalnya. Tajwid itu sebenarnya hukum pada awalnya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau misalnya dalam satu kampung nih, contoh ini ada di Jatinegara Palu. Di dalam satu kampung ini ada orang yang bisa jago banget, udah pinter belajar namanya ilmu tajwid, maka kita tidak kena hats gitu, nggak masa. Kalau fardu kifayah kan maknanya itu kalau misalnya ada orang yang bisa, berarti kita nggak dosa. Fardu kifayah beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, kalau orang dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan dapat dosa. Kalau tajwid, kalau dalam satu kampung ini ada satu aja misalnya yang bisa, berarti kita walaupun nggak bisa, berarti nggak kena dosanya. Tetapi kalau dalam satu kampung ini tidak bisa semuanya, maka kena tuh semua satu kampung. Gitu. Kayak kita nyolatin ngayit fardu kifayah gitu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang udah bisa udah bisa ilmu tajwid, dia haram membaca Al-Quran kalau tidak menggunakannya. Misalnya aneh udah ada sedikit pemahaman atau tahu tentang masalah ilmu tajwid, terus aneh membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmunya itu, kita baca kayak tabrak-tabrak aja gitu, hukum-hukumnya itu dosa buat aneh. Kecuali kalau orang yang kayak ya kita anggap orang ini belum bisa apa-apa, dia baca kayak gitu karena dia belum tahu apa-apa, itu nggak masalah, nggak dosa gitu. Tapi kalau misalnya maaf Bang Wayu belum bisa, Anto belum bisa belajar tajwid, mau belajar itu namanya hukumnya fardu kifayah, masih dinamakan fardu kifayah karena menuntut ilmu gitu. Jadi kita ngebahas tentang ilmu itu, bukan ilmu yang lain-lain. Kalau bahas ilmu yang lain merembet ya, bahas yang namanya ilmu baru gitu. Jadi intinya dulu kalau mau belajar kita apa dulu hukumnya nih, hukumnya itu fardu kifayah tapi kalau menggunakannya ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi dosa buat saya kalau misalnya saya baca Al-Quran tidak menggunakan ilmu yang aneh punya. Maaf aja kalau Anto belum bisa misalnya ilmu tajwid, tapi baca Al-Quran ini misalnya Bismillahirrohman, dipanjangin, yang pendek dipanjangin, hukum-hukumnya ditabrak semua, itu kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa karena nggak belum bisa. Tetapi kalau udah bisa, ini kan udah mulai nih, udah mau pingin belajar ilmu tajwid, itu ya minimal buat diri pribadi ya, umumnya mah ya kan jauh-jauh lah, kita nggak usah ngebahas yang namanya ngamalin ke orang lain. Yang pertama dulu diri pribadi, yang kedua istri, anaknya dulu, lingkungannya dulu. Seenggaknya kita juga pemimpin gitu di dalam rumah tangga gitu. Ya kalau udah punya ilmu mah ada nggak berarti bawa gitu. Itu contoh gimana contohnya, misalkan Al-Fatihah gitu. Ini kalau aneh baca Al-Fatihah gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih begitu kalau udah ada ilmu tajwidnya. Karena di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini kita bahasanya jadi kemana-mana, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini pembahasannya jadi baik buat kita. Nggak apa-apa ya. Jadi pembahasannya kemana-mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan ada ayat ya kalau nggak salah di Rihim. Ada nggak? Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah di Alhamdulillahirabbil alamin kalau nggak salah ada ayat ya. Ada ayat kan ya, ayat 1 kan? Ayat 1. Ya, itu dihukumin kalau dalam ilmu tajwid itu adalah mad arili sukun. Mad arili sukun. Mad arli. Mad aridli sukun. Adli. Aridli sukun. Aridli sukun. Mad aridli sukun. Panjangnya 6 harakat. Bisa 3 alif setengah. 6 harokat itu bisa dibilang ketukan ya, misalnya. Tapi kalau orang baca Al-Quran kayaknya gak mungkin juga ya Kak. Nggak pernah kan, makanya orang-orang biasanya pakai cengkokan. Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 6 harkat. Mad arid disukun. Mad panjang arid itu apa ya? Wenang kalau nggak salah, sukun mati. Jadi dia itu kenapa dinamakan mad arid disukun, dia dimatikan di akhir kalimat, gitu, di akhir ayat. Nggak ada di manapun, nggak di mana-mana pun kalau ada ayat itu pasti dinamain mad arid disukun. Susah sih kalau nggak ada Al-Quran. Bagusnya sih begitu. Aneh juga Berarti kurang itu fardu kifayah ya. hukumnya. Hukumnya. Ya, kita dihukum. Berarti sama kayak semacam memandikan jenazah ya. Benar. Kalau itu fardu kifayah kan. Iya, pelajari ya. Kalau satu kampung nggak ada yang bisa memandikan jenazah itu satu kampung dosa semua betul, kan. dosa. Nah, gitu. Masa ya jenazah suruh mandi sendiri. Makanya nggak bisa. Makanya fardu hukumnya Jalan sendiri lah itu. jangan sendiri begitu. Udah minum udah, Nah, kopi lu. ini kebesekan aing. Iya, Kebesekan aing. Nah, jadi kurang lebih mah gitu. Aneh juga nggak begitu bisa banget sih. Makhrijul hurufnya masih jauh banget. Iya, seenggaknya yang kita tahu ilmu sedikit. Iya. Kalau kita sampaikan ke teman-teman kita kan itu bermanfaat juga. Bermanfaat, ya. Ya, saya sih berharapnya bermanfaat gitu. Aneh gitu. Sebenarnya sih kalau mempelajari Al-Quran aneh seneng gitu. Soalnya kenapa ya? Seneng gitu. Jadi nggak ada ujungnya gitu. Jadi kalau semakin kita gali, Iya, Al-Quran. Al-Quran semakin ini gitu. Apalagi ilmu tajwid. Ya soalnya sumber ilmu itu kan ada di Al-Quran. Al-Quran. Makanya kita kalau yang punya Al-Quran tuh di rumah jangan cuma disimpan, jangan cuma ditaruh, jangan cuma dipajang. Betul. Al-Quran tuh dibaca, dipahami dan diamalkan. Benar. Orang yang selalu baca Al-Quran insya Allah dia akan selalu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Itu udah bukti itu kan. Ya, Lur. Kita juga dijagain. Iya, makanya. Dan anehnya ini kalau Al-Quran beda dengan Quran lah anggap bilang. Kalau Al-Quran semakin kita baca, walaupun ayatnya itu aja, nggak pernah kita bilang yang namanya bosan. Bosan ayat ini, tapi bayangin kalau ada SMS dari tercinta, sepuisi apapun, sepuitis apapun, ya kan, semesra apapun, seromantis apapun misalnya, itu hanya sebatas sekali aja kan dibaca, besoknya udah bosan. Iya. Tapi Al-Quran walaupun baca Al-Fatihah, kita baca udah Tiap lebih hari dari kita dua baca, ribuan kali, nggak pernah yang Hmm. walaupun ini nggak bosen gitu, aneh kan? Aneh ya? Aneh. Coba bayangin. Itulah. Itu loh yang Iya, bikin. Al-Quran. Walaupun cuma baca Al-Fatihah, Fatihah udah sering denger gitu kan. Coba kalau kata-kata apa Quran dah bosen tuh, walaupun dari si cinta, dari pacar itu seromantis apapun gitu. Pernah lah SMS dulu, zaman dulu kita lagi bocah, SMS sampai bagus gitu kan, di-save, disimpan kan, biar kita baca. Tapi Baca, kita mikir sendiri gitu kan. Iya. Tapi udah seminggu biasa Udah. gitu, biasa. Ini lah yang membuat ada kelebihan dalam Al-Quran itu. Iya. Bisa. Ada juga nih namanya ilmu kayak semacam ilmu Garputala. Apa tuh? Jadi di saat kita misalkan nih contoh nih ya, kita misalkan lagi ada masalah apa, kita emang kondisi kayak gini kan, emang ekonomi lagi kurang membaik, lagi kurang membaik nih ya. Kadang kita kalau baca Al-Quran itu jadi tenang gitu. Oh iya. Nah di situ ada namanya ilmu Garputala. Kadang kita kalau lagi baca Al-Quran di salah satu ayat itu ada yang bikin kita merinding. Kadang begitu. Nah itu tuh ilmu Garputala itu kita merinding. Kalau kita tahu kita tafsir, tahu artinya, itu kita baca artinya itu doa, itu bisa jadi itu. Alhamdulillah pernah kita ikutin tuh, praktekin kayak begitu ya. Ilmu Garputala itu kalau dibaca Al-Quran bener ada yang merinding. Nah itu kalau nggak salah di surat Al-Maidah ayat 14. Surat Al-Maidah ayat 14 itu pasti kita baca itu benar, itu doa itu Lur aduh lupa tuh, ada deh gua ayat apa, surat Al-Maidah ayat 14 itu doa itu. Makanya sampai saat ini pas kita tahu itu artinya itu, kita pas soal itu doanya doa itu aja udah yang ada di Al-Quran. Iya. Ada artinya apa ya?
Iya, kalau bahas namanya Al-Quran tuh nggak bakal ada ujungnya. Iya. Semakin kita gali, semakin kita gali, malah semakin kita kecil. Begitu gede bosannya lur ya. Iya, bener. Malu kita malu. Jadi buat teman-teman semua, khususnya umat muslim, kalau yang punya Al-Quran di rumah itu pasti, kalau umat muslim pasti punya Al-Quran ya di rumah. Itu Al-Quran jangan cuma dipajang, jangan cuma disimpan, jangan cuma ditaruh. Al-Quran dibaca, dipahami dan diamalkan. Insya Allah kalau orang istiqomah baca Al-Quran, dia bakalan diangkat derajatnya sama Allah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi